Warga Swapen Bahari desak polisi tuntaskan kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Sorong, Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 25 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau, turun langsung menanggapi bencana banjir yang melanda kota Sorong Selasa 23 Agustus 2022. Sesuai informasi yang dihimpun, bencana alam banjir di kota Sorong berdampak terjadi longsor, meliputi dua wilayah yakni Kelurahan Palputi dan Klademak. Gerak cepat penjabat Gubernur Papua Barat langsung meninjau posko bencana. Selanjutnya memimpin jalannya rapat bertujuan upaya penanggulangan cepat bersama pemerintah kota Sorong. Selain itu, PJ Gubernur Waterpau menyerahkan santunan duka bagi keluarga korban longsor yang diwakili oleh Ketua Ikaswara Kota Sorong serta Ketua Yayasan Bergerak untuk Kemanusiaan. Turut hadir mendampingi pejabat Gubernur Papua Barat diantaranya Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indo, Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, Kepala BPKAD Papua Barat dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Papua Barat Derek Abnir. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan santunan dalam bentuk uang tunai bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana longsor yang terjadi di kota Sorong. Santunan tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau kepada Ketua Ikatan Keluarga Sunda Jawa Madura atau Ikaswara Kota Sorong mewakili keluarga korban di kantor Wali Kota Sorong, Selasa 23 Agustus 2022. Penjabat Gubernur Paulus Waterpau mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah daerah punya kewajiban memberikan santunan kepada korban meninggal dunia akibat bencana alam. Karena itu, kata dia, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan santunan kepada keluarga dari ibu dan anak yang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Kelurahan Palputi, Kota Sorong dini hari kemarin. Ia menyampaikan bahwa santunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah selalu hadir dalam setiap kesulitan dan penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat. Keadaan alam yang sekarang lagi ekstrim. Beberapa kali penerbangan yang pertama 2-3 hari yang lalu bahkan harus delay karena keadaan itu yang sangat ekstrim. Jadi artinya sekarang saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, tolong juga waspada atau mawas diri dengan berbagai kondisi yang mereka punyai. Jadi artinya keluarga-keluarga yang ada di sekitar bantaran sungai, yang ada di sekitar lereng-lereng gunung ataupun mungkin bukit dan lain sebagainya, bila mengalami hujan yang terus-menerus juga sudah mulai harus prepare untuk menyelamatkan mungkin barang dan lain sebagainya, tapi juga jiwa yang utama. Ia juga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam mewakili pemerintah daerah kepada keluarga korban meninggal dunia akibat longsor di kota Sorong. Paulus juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di kota Sorong maupun Papua Barat agar senantiasa waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih terjadi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Buntut dari peristiwa pengeroyokan terhadap anggota Karang Taruna di Swapen Bahari, ratusan warga melakukan pemalangan jalan dan membakar ban bekas di Jalan Pahlawan Sanggeng, Manokwari, tepatnya di samping kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat Rabu 24 Agustus 2022. Dalam aksinya, warga Swapen Bahari mendesak pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus pengeroyokan terhadap anggota Karang Taruna yang terjadi Selasa malam di depan Jalan Pahlawan Sanggeng. Sejumlah warga nekat melakukan aksi pemalangan dan membakar ban bekas akibat belum ada titik terang mengenai kasus pengeroyokan tersebut.
Setelah kurang lebih 1 jam, warga Swapen Bahari akhirnya mau membuka palang setelah berhasil bernegosiasi dengan anggota TNI yang berada di TKP. Namun mereka berjanji akan kembali melakukan aksi yang sama bila aparat tidak segera memproses kasus pengeroyokan yang terjadi kepada rekan mereka. Ketua RT 6 RW 2 Kelurahan Sanggeng Swapen Bahari, Sam Opur, kepada media meminta kepada pihak berwajib segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Sam menyebutkan Selasa malam 23 Agustus ada rombongan pemotor yang hendak pulang setelah bermain futsal dari Gor Sanggeng. Tiba-tiba berhenti di depan pasar malam dan melakukan pemukulan kepada anggota Karang Taruna. Saat ini korban yang berjumlah 2 orang telah divisum di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari setelah mendapat pukulan di bagian tubuh. Korban kini telah membuat laporan polisi ke Polsek Kota Rabu kemarin. Cepatkan masalah ini supaya besok jangan terulang lagi, supaya kita sama-sama selesaikan secara baik. Kira-kira seperti mana? Dan kita sama-sama cari tahu kronologisnya seperti apa. Mereka datang dengan pulang main futsal dari Gor, tiba-tiba mereka konvoi dari bawah, tiba-tiba motor berhenti di sini, dan kita tidak tahu masalahnya seperti apa. Nah, itu yang kita minta supaya percepatkan. Kita tanya masalahnya kenapa sampai anak-anak Karang Taruna yang tidak tahu apa-apa dipukul. Korban sudah sementara masih ada, sudah vision dokter di Rumah Sakit Angkatan Laut. Berapa orang itu, Pak? Ada sekitar 2 orang. Kayu dan ban bekas yang dibakar di tengah jalan akhirnya bisa disingkirkan sekitar pukul 7 malam Rabu 24 Agustus 2022. Dan arus lalu lintas dari lampu merah Haji Bowosi maupun sebaliknya sudah kembali normal. Natalindo Kerwait TVRI Papua Barat melaporkan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong untuk menyelesaikan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya tahap akhir. Suasana gedung Balai Kota Sorong pada Kamis 25 Agustus 2022 tiba-tiba terdengar suara yel-yel dari tamu dan undangan yang mengikuti acara kunjungan Komisi 2 DPR RI di Kota Sorong, Papua Barat. Teriakan yel-yel itu terjadi saat Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurniawan menegaskan pembentukan Kabupaten DOB Provinsi Papua Barat Daya tinggal menghitung hari dan proses akhir. Hal itu nampak terlihat mantan Bupati Maibrat Bernard Sagring, mantan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, dan sejumlah kepala daerah lainnya bergembira mendengar hal tersebut. Rapat terkait rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, didampingi langsung penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurniawan mengatakan penantian pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah cukup lama, hampir 20 tahun. Kehadiran Komisi 2 di Sorong untuk mendengar langsung aspirasi itu. Dan proses tersebut secara legal dalam rancangan undang-undang berjalan beberapa bulan terakhir di Komisi 2. Lebih lanjut, kata Ketua Komisi 2, hal ini bagian untuk rapat dengar pendapat, mendengarkan langsung aspirasi, dan ini merupakan proses pematangan atau proses akhir pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ahmad menyebutkan setelah melihat dukungan dari 2 pimpinan saja, yang pertama penjabat Gubernur Papua Barat dan Ketua Panitia Percepatan Provinsi Papua Barat Daya, ini artinya sudah ada dukungan dari semua elemen baik pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya saya bisa menyatakan bahwa memang aspirasi ini cukup bulat ya disampaikan dan mendapat dukungan dari semua elemen baik pimpinan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Ada deadline waktu kira-kira kapan disahkan? Ya, kami sudah menyusun agenda ya. Yang jelas insya Allah di masa sidang ini mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi undang-undang. Kami di Komisi 2 kan sampai pembahasan di tingkat 1 ya, kami rencanakan mungkin tidak lebih dari 2 minggu insya Allah kami sudah tetapkan di Komisi 2 sebagai rancangan undang-undang di tingkat 1 yang terus kemudian kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR untuk diagendakan di rapat paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi undang-undang di DPR, kemudian kami kirim ke pemerintah. Usai melakukan rapat, Ketua Komisi 2 bersama 12 anggotanya melakukan kunjungan ke kantor perwakilan Provinsi Papua Barat Daya yang berada di lingkungan Pemkot Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah dilantik menjadi penjabat Bupati Kabupaten Maibrat, Bernhard Rondonuwu diberi tugas penting untuk mengembalikan warga masyarakat Kisor yang eksodus. Tugas khusus tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada penjabat Bupati Maibrat Bernhard Rondonuwu usai melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan 3 penjabat di daerah Sorong Raya. Tugas utama yang harus dilaksanakan bagaimana mengembalikan masyarakat yang mengungsi dari Aifa Timur Raya dan juga Kisor, agar dapat dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing yang berada di Kabupaten Maibrat. Waterpauw berharap penjabat Bupati Maibrat dapat melakukan komunikasi dengan perwakilan TNI dan Polri, serta lurah, distrik dan juga kepala kampung untuk mencari solusi agar masyarakat dapat kembali dengan aman. Yang harus kita berikan kepada Bapak, Ibu, anak-anak kita yang mengungsi. Ya. Dan tolong koordinasikan cepat, nanti laporkan. Pak Bupati laporkan untuk sama-sama kita tangani. Kemudian Bapak juga saya harapkan untuk bersinergi baik dengan teman-teman di sana, di wilayah pengungsian itu ada Polsek dan Koramil ya. Tolong nanti juga diajak bicara tentang langkah-langkah yang harus dilakukan bersama dengan para kepala distrik, lurah dan kepala desa dan sebagainya. Itu kemudian juga yang lain dari Maibrat ini saya juga mendapat informasi masuknya penduduk yang mempengaruhi penduduk asli. Kalau nanti dilihat ya, kita ada kelompok-kelompok itu dari tempat lain yang masuk ke Maibrat yang sekarang mempengaruhi keadaan penduduk di sana. Kalau saya istilahkan itu kelompok siluman. Lebih lanjut disampaikan upaya pengembalian masyarakat ke daerah asal sudah dilakukan, namun masih ada intimidasi dari beberapa kelompok sehingga tugas utama PJ Bupati Maibrat untuk melakukan pendekatan dan komunikasi dengan kelompok yang melakukan intimidasi. Karena ketika masyarakat melakukan eksodus akan berdampak pada pendidikan anak-anak. Di Maibrat itu kan kemarin kan ada sedikit masalah ya beberapa waktu yang lalu yang kemudian mengakibatkan masyarakat kita di sekitar Aifa Timur Raya itu mengungsi atau eksodus ya. Saya dengar sudah ada upaya sebenarnya untuk mengembalikan mereka, tapi ada kelompok masyarakat di situ yang kemudian mengintimidasi mereka. Makanya saya berharap itu menjadi tugas utama dari Pak Bupati untuk dekati, ajak bicara dengan kelompok-kelompok yang masih menunjukkan taring-taring mereka itu. Ya, saya minta Bupati lakukan pendekatan. Ada apa? Maunya mereka apa? Kan begitu ya. Kalau mereka mau menuntut sesuatu, ya mari kita bicara dengan baik ya. Kemudian juga kembalikan mereka, dan kalau memang tidak bisa berarti harus ada bantuan-bantuan sosial yang harus didorong untuk mereka, terutama anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan. Jadi kesempatan ini saya juga mau untuk melanjutkan pendidikan itu penting menurut saya. Makanya saya mau menghimbau kepada kelompok yang mengatas nama ya, stop melakukan berbagai langkah dengan upaya-upaya mengintimidasi masyarakat. Saat ini pemerintah pusat hingga provinsi dan juga kabupaten sedang membangun di segala lini, sehingga diharapkan hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Maibrat. Agar pemerintahan dapat berjalan, namun harus didukung oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Maibrat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka penyediaan pangan lokal bagi warga masyarakat di Kampung Ayambori dan Aipiri, Kamis siang Pemda Manokwari menyerahkan bantuan bibit unggul, pisang dan genemo kepada kelompok tani dari masing-masing kampung.
Penyerahan bibit unggul pisang dan genemu bagi kelompok tani Kampung Ayambori dan Aipiri berlangsung Kamis siang di Balai Kampung Aipiri yang diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Bantuan yang diberikan dengan sumber anggaran APBD sebanyak 600 bibit, yang mana 300 untuk petani Kampung Ayambori dan 300 untuk petani Kampung Aipiri. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan Kampung Ayambori menjadi salah satu kampung sasaran dalam menjalankan pembangunan di bidang pertanian. Program ini tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pola makan. Melihat Ayambori ini sebagai salah satu sasaran ya dari program pembangunan di bidang pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pertanyaannya hari ini kenapa kita harus masyarakat harus diberikan bantuan bibit pisang barangan dan juga genemu untuk kemudian bisa ditanam di Indonesia. Pertama, kita mau masyarakat kita harus sejahtera, ya. Jadi kesejahteraan itu indikator 3 saja dulu, ya. Kalau pakai indikator banyak masyarakat pusing. Tapi indikatornya adalah pertama orang bangun atau orang hidup harus makan, ya. Kita semua butuh makan, toh? Betul? Betul. Iya, kalau tidak ada makanan yang dijual di pasar apa segala macam, semua orang mati, Pak. Jadi kita semua butuh makan. Jadi menanam pisang yang nanti bibitnya diserahkan itu tidak hanya untuk orang lain, tapi ingat bahwa hari ini pisang itu untuk diri kita terlebih dahulu. Tidak? Ya, nanti jangan buat api itu dari tera. Ya, jadi kalau ada bantuan bibit hari ini, kita tanam pertama-tama untuk kesejahteraan kita. Kita butuh makan dan minum setiap hari. Di samping itu, Bupati juga mengingatkan warga Kampung Ayambori agar bantuan yang diberikan dapat dipelihara dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh pun bisa bermanfaat bagi keluarga. Para pendamping juga diharapkan terus melakukan pendampingan kepada para petani. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari menegaskan agar peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban Kabupaten Manokwari segera direalisasikan dengan langkah tegas, yaitu Satgas segera menertibkan bangunan liar di sepanjang jalan dalam kota Manokwari dalam rangka mengubah wajah kota. Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat sudah semestinya ditata dengan baik serta wajahnya harus diubah menjadi kota yang modern, sebagaimana ibu kota provinsi lainnya di tanah air. Untuk itu, dalam rangka menertibkan Kabupaten Manokwari, pemerintah daerah telah menertibkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Trantip. Untuk satuan tugas yang telah dibentuk diminta untuk segera melakukan tugas dan fungsinya mereka. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para lurah, distrik, dan OPD terkait yang telah melakukan pendataan terkait dengan bangunan liar yang sudah harus ditertibkan. Ya, ini menjadi hal yang penting, ya. Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Trantip sudah keluar. Jadi perda ini kita simpan jadi jimat di kantor, kan? Tahu bagaimana gitu. Ya. Saya berharap ini bukan jimat, ya. Ini harus kita laksanakan. Satgas yang sudah dibentuk dengan rencana yang sudah tersusun supaya segera. Pertama tentu kita inventarisasi dan juga pendataan itu sudah dilakukan. Ya, saya apresiasi untuk semua OPD dan juga kepala distrik dan lurah yang sudah menyampaikan data terkait ketertiban umum, terutama bangunan-bangunan liar yang ada di Kabupaten Manokwari. Bupati pun menegaskan di awal bulan September penertiban bangunan liar sudah harus ditertibkan, seperti bangunan di sepanjang jalan Pelabuhan Laut Manokwari yang dianggap membuat wajah pelabuhan menjadi semrawut. Dan kita berharap awal September itu ada yang bisa kita tertibkan di Kabupaten Manokwari ini. Jadi mulai dari pelabuhan sana itu. Ya, kasihan pelabuhan yang dulu bagus itu jadi semrawut. Jadi kita menunjukkan kekacauan kita di kabupaten ini. Ya. Jadi bukan hanya kita Pemda Manokwari, Pak, tapi teman-teman dari provinsi juga berkontribusi untuk mengacaukan ini kabupaten. Jadi kabupaten yang dulu bagus ini dibuat jadi kacau semrawut lagi. Bupati berharap Kabupaten Manokwari dapat ditata dengan baik untuk kepentingan bersama.
Oleh sebab itu, Bupati ingatkan Satgas dan OPD terkait untuk dapat melakukan sosialisasi Perda Trantip lebih awal kepada masyarakat secara baik, agar masyarakat juga memahami maksud dan tujuan pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pererat silaturahmi, Polres Manokwari bersama para wartawan di Papua Barat menggelar pertandingan futsal yang berlangsung di lapangan Logam Manokwari. Dalam eksibisi tersebut, tim futsal wartawan harus puas berbagi angka sama kuat dengan Polres Manokwari dengan skor akhir 10-sama. Beginilah keseruan pertandingan futsal eksibisi antara Polres Manokwari yang dihadiri langsung Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, bersama dengan sejumlah pejabat utama seperti Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kasih Propam, Kasih Humas, dan sejumlah PJU. Bertanding melawan para awak media yang berlangsung Rabu malam di lapangan futsal Logam Reremi Puncak berjalan seru, di mana kedua tim saling serang dan memimpin skor hingga di pertengahan permainan. Meski berlangsung dalam tempo yang cukup cepat, pertandingan selama 1 jam tersebut, akhirnya kemenangan yang sudah di depan mata oleh rekan-rekan pers Papua Barat dibuyarkan oleh Polres Manokwari sehingga skor berubah menjadi 10-sama hingga waktu selesai. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom berharap eksibisi pertandingan futsal ke depan semakin lebih meningkatkan silaturahmi antara pers dan Polres Manokwari. Tidak hanya itu, eksibisi futsal juga sebagai kegiatan positif anggota saat bertugas di lapangan. Harapannya adalah semakin mendekatkan hubungan silaturahmi antara rekan-rekan media dengan seluruh personel dari Polres Manokwari. Tentunya ini bisa memberikan pengaruh yang positif bagi kinerja di lapangan. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan bersama Polres Manokwari. Bustam mengatakan kegiatan kali ini dilakukan untuk membangun silaturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan baik di lapangan antara pers dan Polres Manokwari. Selain itu, pertandingan futsal ini sebagai ajang pemanasan bagi rekan-rekan PWI Papua Barat yang akan mengikuti Porwarnas di Kota Malang dalam waktu dekat. Pertemuan antara uji tanding Polres Manokwari dengan PWI Papua Barat, ya kami apresiasi akhirnya kita bisa membangun silaturahmi dan juga kolaborasi kita yang selama ini berjalan di lapangan, ya, kembali di lapangan futsal juga kita pererat itu dengan olahraga, ya. Jadi saya pikir bahwa olahraga itu di mana ada sportivitas di situ, ya. Ada juga artinya kesehatan di situ yang ingin kita cari, dan juga teman-teman ini sendiri akan menuju Porwarnas, artinya untuk misi Porwarnas. Jadi semakin banyak melakukan uji tanding, ya saya pikir ini bagus, dan kami terima kasih kepada Polres Manokwari yang sudah mengajak teman-teman yang untuk melakukan uji tanding persahabatan dalam rangka kemitraan ini, dan kami pikir bahwa ya, kegiatan-kegiatan semacam ini harus perlu terus kita dorong, ya, baik dari instansi pemerintah maupun TNI Polri, ya, kita giatkanlah kegiatan seperti ini karena ini kegiatan yang sangat baik. Saya pikir ini kegiatan yang Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 25 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanis Wihiawari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.